Halo sahabat Amo, kita kembali bertemu. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Hasan Karman, mantan wali kota Singkawang. Bung Karman, kenapa Anda tiba-tiba bisa terjun ke politik? Apa yang menyebabkan hal itu? Ini mungkin pertanyaan Mas Agus ini kembali ke karakter saya ya. Sejak kecil saya itu tipe fighter, suka membela temen gitu ya. Dan di sekolah sejak SD sampai kuliah ya, selalu di depan. Nggak tahu ini karakter, bukan dibikin-bikin punya. Jadi kalau ada sesuatu itu pasti saya nggak bisa diam. Saya mau bicara, mau menyampaikan, ya, protes, ya, sampai apa yang tidak benar itu dibereskan. Nah itu karakter. Nah kemudian ketika makin besar, dewasa, kita sekolah sampai kuliah, kita merasakan banyak hal ketidakadilan. Di daerah saya, Singkawang itu, yang namanya diskriminasi itu masih terasa, warisan zaman dulu ya. Nah, itu nggak perlu disalahkan ke siapa lah, mungkin proses zaman politik pada masa lalu ya. Nah, ketika terjadi reformasi di Indonesia, itu terbuka peluang untuk masuk politik. Saya pergaulannya lumayan luas. Kemudian saya dilamar oleh teman untuk masuk partai politik. Nah itu sekitar tahun 2003-2004. Bergabunglah saya dengan sebuah partai yang disebut Partai PIB, Partai Indonesia Baru, didirikan oleh Dr. Syahrir, ekonomi Indonesia yang gemuk itu, dan kawan-kawan. Sudah almarhum itu? Sudah almarhum beliau itu. Jadi ya dari situ saya mulai belajar berpolitik. Dan beliau ini, Dr. Syahrir almarhum ini adalah saya anggap sebagai mentor saya yang luar biasa. Beliau mengajarkan kepada kami, kalau kamu mau berbicara, ada aspirasi, kita nggak bisa hanya teriak-teriak di luar sistem. Kita harus masuk ke sistem itu. Baru bisa bicara, baru bisa berbuat kalau kamu dapat posisi. Itu, akhirnya ya masuklah di politik praktis, fight, caleg. Karena waktu 2004, pemilu 2004 kita belum ada pengalaman, saya belum ada pengalaman. Nekat dari caleg DPR RI, kan nggak gampang. Gagal. Nah waktu itu bersama dengan saya ada Ahok nih. Ya, Basuki Cahayapurnama. Karena dia simpel di kabupaten dia, kabupaten dia Belitung Timur, dia dapat DPRD. Sedangkan saya masuk DPR RI ya nggak sesimpel itu. Jadi di situ persahabatan kita sejak dulu berjuang, berinteraksi dan punya komitmen untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini dan buat daerah kita juga secara NKRI. Nah itu simple dan sederhananya kenapa sampai saya masuk ke politik. Dan akhirnya pada tahun 2007 saya fight selama kurang lebih kampanye ya 16 bulan nggak sampai 2 tahun ya 16 bulan. Saya sedih kaget. Kok ternyata masyarakat yang saya datangi, saya ajak bicara itu tiba-tiba bangkit dan mau gitu loh. Saya sendiri ketakutan kalau saya jadi wali kota, sanggup nggak saya? Karena saya nggak punya pengalaman kan. Saya kan cuma orang yang kerja di swasta, di perusahaan profesional, tiba-tiba masuk ke birokrasi dan politik, sanggup nggak memimpin sebuah kota gitu. Tetapi ya sudah, garis tangan menentukan bahwa saya terpilih, mau nggak mau tanggung jawab itu saya ambil. Karena terpilih, menjabatlah kita menjadi wali kota. Begitu ya. Terus langkah apa di awal yang Anda harus lakukan pada saat Anda terjun ke dunia ini? Sebelum jadi wali kota atau setelah terpilih? Terpilih ya. Nih, ya begini Mas Agus. Pada masa itu kita bisa baru tahu sebuah transisi yang lumayan panjang setelah reformasi ya. Bahwa kepala daerah baik itu bupati, wali kota atau gubernur itu dipilih rakyat dan mereka itu bukan pegawai negeri atau ASN. Nah, kita masuk ke sana, tentu kita harus beradaptasi dengan birokrasi yang kata orang berbelit-belit ya. Wah, ada aturan gini-gini. Nah, awal itu saya kelihatannya menghabiskan sekitar 2 bulan untuk bisa memerintah ya supaya mereka mau dengar kita, respect dan menganggap kita sanggup, kan pasti mereka ini karena warisan itu pasti menganggap ya mana tahu, kita kerjain aja, dia nggak ngerti ketentuan sih. 2 bulan kurang lebih saya bergerak di situ, saya menaklukkan mereka, membuat mereka respect. Caranya gimana Mas Gus?
seperti gini, mereka siapkan teks kata sambutan pidato kalau ada acara. Ya. Saya untung latar belakang dulu suka menjadi kayak semacam editor untuk pimpinan saya, membuat teks pidato dia apa-apa. Jadi saya 10 lembar. Bos saya tuh, pimpinan saya bilang, aduh 10 lembar itu panjang. Bikin jadi 2 lembar bisa nggak? Atau 1 lembar? Saya bilang 1 lembar agak susah ya. 2 lembar masih bisa. Saya sering begitu. Jadi teks sambutan yang mereka bikin dia sorotin ke saya baca, saya kan cepat orang yang nangkep. Setelah itu saya tahu isinya, kalau yang nggak benar saya koreksi. Nah, ketika pidato saya nggak baca teks. Ya. Itu sebuah show off gitu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa saya menguasai masalah, saya bisa bicara seperti ini sekali, 2 kali, sering. Kemudian ada dialog dengan masyarakat, lakukan. Mereka tuh mengamati, ini makhluk baru ini bisa nggak? Setelah lewat 2 bulan ini kita sudah merasa. Sekda pun sudah. Ya. Kepala dinas Ya. dalam rapat itu mereka respect. Jadi sejak itu saya sudah bisa memimpin. Saya bilang saatnya sudah saya memimpin. Ya. Jadi apa-apa saya sudah bisa memimpin. Nah, itu start awal. Start awal ya. Strategi juga. Ya. Itu konsep-konsep pidato yang Anda tuangkan ya. Sekarang pada saat Anda menggerakkan anak buah Anda itu mencapai apa yang Anda mau, kira-kira strategi apa yang Anda lakukan? Nah, begini Mas Agus, cukup berat ya. Waktu saya menjadi wali kota atau sebelum menang itu, saya berpikir seorang kepala daerah, baik dia bupati, wali kota atau gubernur, itu seperti presiden. Jadi kalau dia menang, dia menjabat itu, dia boleh menyusun kabinet gitu. Ya. Kalau presiden kan kabinet yang menteri-menteri ini dia bisa ngambil dari profesional, Ya. dari akademisi, dari pengusaha, semua yang pakar-pakar di bidangnya. Ya. Nah, saya pikir seperti itu. Ternyata waktu saya menjabat wali kota tidak demikian. Jadi semua pejabat kepala dinas eselon 2 itu harus PNS karir. Oh. Jadi mereka rata-rata banyak yang pendidikannya hanya akademi pemerintahan dalam negeri. Misalnya gini, saya ambil mau satu figur untuk kepala dinas pertanian. Susahnya setengah mati mencari orang yang punya basic latar belakang pengalaman yang ngerti pertanian. Lah, yang ada stoknya akademi ini kan yang bukan pertanian. Ya. Akhirnya kitanya, nah belum bidang-bidang yang ini, kitanya yang harus menguasai semua dinas-dinas yang ada. Ya waktu itu disebut SKPD, Satuan Kerja Pemerintahan Daerah. Ya itu masing-masing itu kita harus kuasai secara umum. Dan ketika kita mengarahkan kepada dia, kita harus tahu konsep dan teknisnya. Kontrol dia, minta dia rutin melaporkan setiap yang dia lakukan. Dan kalau tidak benar, kita koreksi. Dan kita jangan diam, kita diamnya pantau. Ya. Jangan asal dia lapor, asal bapak senang gitu. Ya. Wah habis kalau gitu. Habis ya kalau Nah, gitu ya. jadi secara umum, Mas Agus, kita harus kuasai bidang itu. Dan hampir semua secara umum kita harus kuasai. Sehingga jangan sampai kita dibohongi. Misalnya dinas perdagangan, kita juga harus ngerti. Dispenda nih, dinas pendapatan daerah, kita juga harus ngerti mau keuangan. Macam-macam. Nah, dari itu mungkin dia akan menguji kita. Ini bos gue kira-kira ngerti nggak nih? Kalau nggak ngerti, ya lain kali gue kerjain lagi. Ya. Tapi ketika kita tahu, Ya. dia tahu kita tahu, dia nggak berani lagi. Ya. Ya. Itu cara-cara yang trik-trik yang saya lakukan. Ya. Sehingga saya belajar banyak karena memang mau belajar. Kalau nggak mau belajar, habis dibohongi. Ya. Kayak gitu. Ya, kalau sampai hal-hal yang kecil, misalnya kebersihan kota, kedisiplinan pegawai PNS ini apa yang Anda lakukan? Soal kebersihan kota itu, saya pegang itu ada yang disebut UPT kebersihan kan. Ya. Kepalanya saya pegang. Ya toh, saya wanti-wanti. Dan ketika saya suruh dia turun lapangan, saya selalu hadir juga. Ya. Terus kalau ada event-event tertentu, saya suruh kumpulkan pasukan kuning itu. Ya. Yang Kebersihan kata orange ya. Ya, benar. Ya. Kalau di sana kami bilang pasukan kuning. Yes. Saya kumpulkan di rumah dinas. Saya beli nasi bungkus, kita lesehan, makan nasi bungkus itu. Kemudian kita sewa organ tunggal. Ya. Saya nyanyi 1 lagu, 2 lagu. Ya. Oke, saya pergi ya. Saya ada tugas ya. Kalian silakan lanjut. Mereka dangdutan apa-apa Ya. gitu. Ya. Sering saya bikin keakraban seperti itu. Ya. Terus biasanya kan masa itu kan kadang-kadang kalau hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Ya. banyak parcel yang dikirim ke rumah. Yes. Saya nggak pernah mengambil itu.
tadinya kan ngomong, wah pasal pejabat tidak boleh terima, itu gratifikasi. Saya bilang, kalau saya nolak, ya padahal itu bukan suap, itu saya kan melukai dan mengecewakan orang yang ngirim. Ya. Dan yang ngirim karena teman saya loh, sahabat loh. Ya. Bisa ada keluarga saya loh. Ya. Nah saya nggak keberatan. Ya. Saya bilang tampung. Ya. Tampung kan. Kalau mau periksa silakan periksa loh. Ya. Nah saya kumpulin parcel itu. Misalnya ada Coca-Cola 1 kaleng, 2 kaleng, biskuit, kongguan, macam-macam kumpulin. Ketika selesai musim perayaan itu lewat, saya sudah data berapa item lagi yang kebersihan itu saya panggil. Ya. Berapa anak buah kalian? Misalnya 100 orang. Ya. Oke, itu barang-barang kekumpul ada berapa item? Ya. Biasanya 75, waktu kurang 25. Ya. Saya beli Ya. roti Rio biskuit berapa black Untuk melengkapi, ya. cukup sekian. Kemudian semua dikasih nomor. Ya. Mereka tarik undian. Ya. Saya bilang, saya pesan, kalau yang dapat Coca-Cola 1 kaleng itu juga nggak boleh protes ya, itu namanya nasib kamu, rezeki kamu. Ya. Jadi semua dapat. Saya bikin acara begitu. Ya. Saya perhatikan mereka, insentif juga, sehingga mereka merasa dihargai. Dan itu kota Singkawang pada masa pemerintahan saya itu dikenal sangat bersih, sampai kita pernah dapat Adipura berturut-turut langsung dapat dari presiden penghargaan itu. Ya. Berikutnya lagi ya dari level provinsi juga dapat. Ya. Ya itu. Sampai sekarang nih mantan-mantan anak buah saya yang masih menjabat ya, semua masih mengingat apa yang saya lakukan. Saya pesan sama mereka, saya berikan kebebasan ke kalian untuk berimprovisasi di bidang kalian. Ya. Tetapi jangan coba-coba macam-macam. Saya punya telinga dan mata di setiap dinding, setiap sudut. Kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, dinding itu ya yang punya mata dan telinga bisa melaporkan kepada saya. Nah, jadi kalau kalian bikin salah, saya tidak akan bela. Tapi kalau kalian bilang bikin benar, terus pernah dizalimi, saya bela habis. Ya, dizalimi ya. Saya habis. Karena memang bisa terjadi. Ya. Nah, mereka kan mengingat itu. Nah, saya bikin kadang-kadang beberapa 1-2 kasus tes gitu ya. Ya. Menguji mereka. Ya. Saya sudah dapat sesuatu informasi mengenai si Anu, kepala dinas ini. Saya panggil. Saya nggak marahin di depan mata. Ya. Di depan ramai-ramai. orang-orang. Depan mata saya panggil. Saya dengar begini-begini. Saya santai ngomong gitu. Ya. Coba bisa cerita, laporkan ke saya. Ya. Saya mau lihat kejujuran dia menyampaikan masalah itu. Ya. Begitu dia tidak jujur, saya bisa tiba-tiba marah. Ya. Shock dia. Ya. Tapi kalau dia ngomong benar, Ya. bagus ini. Padanya ya. Saya sudah dengar. Jadi lain kali harus begini, saya berikan pengarahan, kamu lakukan itu. Tapi kalau dia bohong, saya langsung marah. Ya. Kamu gini. Ya. Dan ada juga yang saya copot, saya ganti. Ganti ya. Kalau next ada promosi berikutnya, saya ganti. Ya. Nah ini sikap yang kewibawaan dan seorang kepemimpinan itu sebenarnya bisa kita pelajari kok dari buku-buku atau Ya. dari pemimpin-pemimpin besar itu. Nggak susah, saya terapkan itu. Itu Ya. efektif. Ya. Cuma kan manusia ini bisa berbagai macam karakter kan, karena dilahirkan dari latar belakang atau apa yang menjadi beban dia, itu namanya menimbulkan. Saya seruput tuh. Ya, mari silakan kita ngopi ya, ngopi guys. Kali ini kita berpakaian sangat serasi, merah, Ya, putih. Kan 10 November. Indonesia. Nyambut Hari Pahlawan. Ya. Kan? Pesan saya begini, saya nggak menganggap diri saya hebat atau kita ini orang bersih 100% tidak ya. Nah kalau memang punya keinginan, kerinduan untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, itu pilihan kita. Jangan anggap itu sebagai pekerjaan profesi untuk mencari nafkah, untuk mencari duit. Tidak. Itu pekerjaan melayani masyarakat. Ya. Melayani bangsa dan negara. Jadi dituntut pengorbanan yang luar biasa. Istri, anak-anak kalau sudah berkeluarga harus siap. Ya. Itu satu. Kemudian secara ekonomis kita sudah harus punya basic. Ya, sehingga jangan berharap mendapat uang yang ujung-ujungnya membuat kita korupsi dan jatuh. Ya. Jika banyak pejabat yang kena kan. Ya. Nah, jatuh dan kemudian menyesal, semua keluarga jadi malu, kita pun jadi tercoreng habis. Nah, putuskan itu ketika Anda sudah mendapatkan syarat bahwa secara ekonomi kamu sudah mapan, baru boleh mengaktualisasi diri menjadi kepala daerah, melayani masyarakat. Yes. Ekonomi sudah no problem.
Ya. Ya. Kemudian putuskan tidak menjadi koruptor, tapi menjadi pelayan masyarakat. Ya. Itu aja. Yang lain-lain silakan Anda putuskan sendiri dan bangunlah masyarakat Anda. Maka rewardnya, pahalanya adalah Anda akan dikenang sepanjang masa nama baiknya. Jadi itu mungkin tekannya bukan melayani aja, tapi warga dilayani. Ya, dengan sikap seperti itu berarti totalitas sudah kita lakukan. Kemudian sikap berjujur diri juga kita garis bawahi pada diri kita. Kira-kira dengan 5 tahun itu semuanya aman ya? Semuanya tidak sepenuhnya aman. Ya. Saya mendapat banyak gangguan. Kemungkinan itu kalau saya sinyalir itu berasal dari lawan politik saya yang pernah saya kalahkan, Ya. dalam Ya. pemilu Ya. ketika saya menang. Ya. Memang saya dengar waktu itu kan statement dia setelah saya menang bikin saya 2 tahun turun. Wah. Jadi ya. kan namanya pernah punya pasukan kan, Ya. gerakan, banyak gangguan. Banyak. Sepanjang sejarah saya menjabat itu gangguan macam-macam yang tidak pada esensi bahwa saya tidak sanggup kerja, bahwa saya tidak bisa membangun daerah, itu tidak di situ. Yang dimainkan itu banyak unsur-unsur masalah SARA. Oh, ya. Yang begitu-begitu. Ya, Itu ya. memang sangat sensitif di negeri ini. Ya. Prihatin Mas Agus. Ya. Bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kita ada Pancasila. Ya. Tapi SARA itu selalu masih dimainkan. Ya. Itu ya. Bener ya? Ya. Saya kira juga gitu tuh. Mm-mm. Ya sampai sekarang apa yang terjadi di pemerintahan kita kan seperti itu tuh. Persis. Ya kan? Jadi ini belum selesai permainan SARA ini. Ya tahu sampai kapan ya. Ya begitulah Sohib Amo, Agus Melas Official. Ini adalah sekelumit dari wawancara dari Pak Hasan Karman waktu dia dari proses mengawali sampai bisa merebut posisi sebagai wali kota Singkawang. Semoga di langkah ke depan mungkin beliau akan kembali lagi di wilayah mana itu terserah beliau. Bisa juga di Singkawang kembali atau mungkin juga di daerah yang lain. Dan kita doakan aja. Menurut data yang saya dapat, ternyata kota Singkawang itu menjadi kota salah satu yang bersih sampai mendapatkan Kalpataru. Nah, itu berarti dilakukan dengan kesungguhan yang luar biasa, kejujuran di dalam hati, itu yang paling penting di dalam kehidupan. Oke, sampai jumpa.